Film diawali dengan adegan percakapan pria bernama Barney dan seorang pria cacat bernama Mason yang juga ditemani oleh asistennya yaitu Cordell. Mereka sedang membahas tentang pesona dan kepintaran Clarice yang bisa mengambil hati sang dokter Hannibal. Karena menurut sepengetahuan Barney, Hannibal seringkali tidak merespon apapun kepada pengunjungnya. Setelah itu, Barney pamit pulang, namun sebelum pulang, ia memberikan sesuatu kepada Mason, yaitu topeng yang dulu pernah dipakai Dr. Hannibal. Mason pun tampak senang dan langsung membayar dengan sejumlah uang yang besar untuk memilikinya. Lalu film Hannibal pun dimulai. Scene berpindah pada seorang agen FBI wanita bernama Clarice. Ia dan rekan-rekan FBI, DEA, serta kepolisian DC sedang berencana untuk menangkap seorang bandar narkoba bernama Evelda Dramgo. Dalam misi penangkapan tersebut, mereka harus berhati-hati karena Evelda ini positif HIV dan kemungkinan jika terdesak ia akan meludah atau menggigit. Setelah itu mereka semua bergerak ke lokasi penangkapan di dekat pasar, yang jelas bukan di pasar Ciroyo. Evelda pun muncul dengan menggendong seorang bayi sembari dikawal oleh anak buahnya. Karena situasi sedang tidak kondusif dan ramai, Clarice menyarankan untuk jangan dulu melakukan penyergapan. Rekan FBI dan DEA pun setuju, tapi tidak dengan pihak kepolisian. Mereka bersikeras untuk melakukan penyergapan kepada sang pelaku dan akhirnya aksi baku tembak pun terjadi. Evalda beserta komplotannya yang gagal kabur dari sergapan gabungan petugas, akhirnya ia pun diminta untuk keluar dari mobil dan menyerah. Tapi ya, namanya juga penjahat kelas mythical glory, udah pasti nggak mau nurut dong. Dengan bermodalkan tameng sang bayi, ia pun menembak Clarice yang langsung dibalas oleh Clarice dengan tembakan melesat tepat menancap di dadanya. Clarice pun tampak baik-baik saja, karena ia memakai rompi anti peluru. Lalu Clarice mengambil sang bayi dan membersihkannya, karena ia takut jika anak tersebut terkontaminasi HIV akibat cipratan darah Evelda. Setelah misi penangkapan itu, Clarice merasa sedih karena upaya penangkapan Evelda berujung pahit, yang mana telah memakan korban salah satu teman FBI-nya. Dan diperparah dengan tambahan 5 korban warga sipil lainnya, yang tentu saja membuat karirnya menjadi buruk. Tapi di tempat lain, saat Mason melihat berita tersebut, ia meminta Cordell untuk menelpon Departemen Kehakiman. Setelah itu, Clarice menghadapi investigasi internal di kantor dengan pihak Provos, DEA, asisten wali kota, dan pria bernama Paul Klender dari Departemen Kehakiman yang langsung menyalahkan keteledoran Clarice yang melakukan aksi baku tembak padahal tahu kalau di sana ada seorang bayi. Clarice pun membantah kalau itu bukan sebuah keteledoran, tapi bentuk perlawanan diri. Dan Clarice menyalahkan pihak kepolisian yang tidak mau mendengar ucapannya untuk menunggu aba-abanya. Enggak lama saat mereka sedang berdebat, bosnya Clarice meminta untuk menunda pertemuan tersebut. Penyebab pertemuan itu ditunda karena campur tangan orang kaya yang sangat berpengaruh dalam politik, yaitu Mason Verger. Dari perbincangan mereka diketahui bahwa Mason adalah korban keempat dari kasus Hannibal, dan ia satu-satunya korban yang selamat atas tindakan keji sang dokter Hannibal. Bosnya memberitahu kalau Mason punya informasi terbaru tentang Hannibal, dan Mason hanya ingin membaginya dengan Clarice. Demi mendapatkan info tersebut, akhirnya ia pun pergi ke kediaman Mason. Di sana ia disambut oleh Cordell yang langsung membawanya menemui Mason. Di sana Mason sedikit bercerita tentang penyimpangan seksual ayahnya yang ternyata adalah seorang pedofil dan predator seks. Akibat hal itulah ia pun ikut terpengaruh untuk memiliki hobi yang sama. Kemudian suatu hari ia mengundang Dr. Hannibal ke rumah untuk sesi terapi. Awalnya Mason ingin mengintimidasi dan mengerjainya dengan mengajaknya minum hingga mabuk. Tapi Hannibal malah berbalik mengerjainya dengan memberikan sebuah obat hingga Mason bertindak gila dan kehilangan akal sehat. Ia pun bergelantungan dan memecahkan sebuah kaca. Lalu Hannibal mengambil pecahan kaca tersebut dan menyuruh Mason untuk menyayat serta merobek kulit wajahnya. Setelah itu, menjadikan kulit tersebut sebagai makanan anjing. Parah sih pas lihat bagian sini ini, enak bro. Tapi Clarice tidak peduli dengan cerita tersebut dan langsung menanyakan info tentang Hannibal.
Mason pun memberikan foto X-ray sebuah tangan. Clarice yang penasaran bertanya dari mana ia mendapatkannya. Tapi Mason hanya bilang kalau paket foto X-ray-nya itu dikirim tanpa alamat pengirim. Dan karena tidak ada lagi info yang bisa ia gali, Clarice pun pamit pulang. Di kantor, Clarice mulai mencari petunjuk. Ia melihat-lihat rekaman video saat Hannibal masih di penjara. Dan terlihat Hannibal yang secara tiba-tiba menggigit seorang petugas. Di video itu tampak sosok Barney yang sedang mengamankan situasi. Kemudian Clarice pergi menemui Barney di rumahnya. Di sana Clarice bertanya tentang barang-barang pribadi Hannibal. Barney menjawab kalau semua barang-barangnya telah dibuang saat tempatnya ditutup. Tapi Clarice berkata kalau ia menemukan salah satu buku yang ditandatangani oleh Hannibal berjudul The Joy of Cooking. Dijual ke salah satu kolektor dengan harga yang sangat tinggi. Clarice mendapatkan info dari si pembeli kalau penjualnya bernama Karen Plaux, yang ternyata adalah seorang pegawai yang bertugas untuk mengurus dokumen kepegawaian serta pajak tempat Barney bekerja dulu. Dan sepertinya Barney menggunakan identitas itu untuk bertransaksi menjual barang-barang pribadi Hannibal. Barney pun akhirnya mengakui semuanya, dan di sini kita jadi tahu kalau foto X-ray yang tadi dikasih Mason adalah tangannya Hannibal. Kemudian ia meminta semua barang-barang pribadi Hannibal yang masih disimpan. Barney pun memberikannya beserta semua rekaman percakapan Clarice yang dulu diam-diam direkam oleh Dr. Chilton. Kemudian Barney bilang kalau saat malam Hannibal suka bercerita tentang Clarice, yang dimana Clarice ini memiliki sifat pekerja keras, ambisi yang kuat, dan disiplin yang tinggi dalam bekerja. Maksud dari kata-kata si Hannibal tersebut seperti memberikan statement apakah Clarice yakin akan terus mengejar Hannibal walau hal itu dapat menghancurkannya, bahkan mungkin sampai akan merenggut nyawanya. Kemudian scene berganti ke wilayah Eropa, di mana di sana ada seorang kepala polisi bernama Rinaldo Pazzi. Dia pergi ke sebuah museum untuk menemui seorang pria bernama Dr. Fell, yang ternyata adalah si Dr. Hannibal. Rinaldo sedang menyelidiki kasus orang hilang, yaitu Signor de Bonaventura, yang kebetulan adalah mentornya Hannibal saat ia berada di Eropa. Ia ke sana untuk mencari petunjuk dan menanyakan apakah Signor meninggalkan sebuah pesan sebelum menghilang. Hannibal bilang kalau tidak ada pesan apapun dan telah mengemas barang-barang pribadi Signor untuk diperiksa oleh polisi. Rinaldo kemudian pamit dan berpesan akan mengambil barang tersebut. Di kantor, Clarice diberikan beberapa surat oleh temannya, yang ternyata surat tersebut berasal dari Dr. Hannibal, yang isinya memprovokasi Clarice tentang kegagalan dia saat kemarin bertugas. Hannibal juga senang karena ia telah kembali masuk ke dalam daftar 10 orang yang paling dicari, dan berasumsi kalau ini terjadi karena Clarice sedang menangani kasus keberadaan dirinya. Tapi bukannya cemas, Hannibal malah tidak sabar untuk melihat usahanya Clarice. Setelah itu Clarice mencoba mencari petunjuk ke bagian forensik tapi tidak menemukan apapun. Kemudian ia mencoba menemui beberapa ahli parfum guna mengidentifikasi wewangian yang ada di surat tersebut. Dan benar saja, ternyata ada beberapa aroma dengan bahan-bahan yang tidak umum dipakai. Para ahli pun mengatakan kalau bahan-bahan ini hanya bisa ditemukan pada beberapa tempat di Eropa, seperti Paris, Roma, Amsterdam, dan London. Lalu memberikan daftar toko parfum yang mungkin saja menjual bahan-bahan tersebut. Rinaldo yang lagi pusing mencari tiket opera untuk pergi bersama istrinya, tak sengaja ia melihat salah satu anak buahnya sedang membuat salinan video CCTV dari toko parfum di daerah sana. Dia bilang kalau ini adalah permintaan dari FBI melalui pihak Interpol, dan anehnya mereka tidak memberitahu alasannya kenapa. Rinaldo pun merasa heran dan semakin curiga karena melihat Dr. Fell atau Dr. Hannibal berada dalam rekaman tersebut. Intuisi detektifnya pun mencium hal yang ganjil, dan secara mandiri ia memata-matai Hannibal. Tampak gerak-geriknya sangat aneh, sampai-sampai untuk meminum segelas anggur pun Hannibal tidak ingin meninggalkan sidik jari.
Kemudian saat di rumah dengan memegang salinan rekaman video yang telah dibuat oleh anak buahnya, Rinaldo mencari informasi lebih dalam dari situs FBI dan ia menemukan identitas asli dari Dr. Fell. Terlihat kalau saat ini Hannibal memang masuk ke dalam daftar 10 orang yang paling dicari bersama dengan Osama Bin Laden dan Victor Manuel Garena. Setelah itu ia terkejut karena ternyata ada imbalan senilai 3 juta dolar bagi siapa saja yang mengetahui tentang keberadaan Hannibal. Scene kembali kepada Clarice yang sedang berbincang dengan Paul, di mana di sana Paul ingin bekerja sama dan berkolaborasi cantik dengan Clarice. Tapi nyatanya hal ini hanyalah bentuk balas dendam Paul untuk mempersulit karir Clarice karena dulu tidak mau diajak mesum. Setelah itu terlihat Rinaldo sedang menelpon untuk mengetahui info imbalan. Saat menelpon, ia diberitahu kalau ada uang muka sebesar 100.000 dolar jika dapat membuktikan keberadaan Hannibal dengan mengirimkan sidik jari pada sebuah benda. Kemudian, Rinaldo pergi ke rumah Hannibal dan beralasan ingin mengambil barang-barang milik Signor. Saat di dalam, ia dibuat kaget oleh Hannibal yang tiba-tiba memotretnya. Rinaldo terlihat agak kesal karena hal tersebut. Dan sebenarnya Hannibal pun tidak suka dengan keberadaan Rinaldo dan ingin mempermainkannya. Di sana Rinaldo berniat untuk mendapatkan sidik jari Hannibal dengan cara meminta bantuannya untuk mengangkat koper barang-barang milik Signor. Tapi tentu saja hal itu sudah diantisipasi oleh Hannibal yang telah memakai sarung tangan. Namun Rinaldo tidak hilang akal. Di luar, ia membeli sebuah gelang perak, lalu menemui seorang pencopet yang kita sebut saja namanya dengan John. Still in the house. Ia menyuruhnya untuk mencopet dompet Hannibal, tapi ia harus bisa sampai memaksa sang dokter untuk bisa memegang tangan John agar sidik jarinya berbekas di gelangnya. Hannibal pun muncul dan John menjalankan aksinya. Dengan hati-hati, ia mencoba mencari celah, tapi ternyata Hannibal sudah mempunyai firasat kalau sedang diikuti. Dan di saat John mau menjalankan aksinya, Hannibal pun langsung menusuk perutnya. Tapi John berhasil mendapatkan sidik jari Hannibal, walau harus ditukar dengan nyawanya. Rinaldo pun mengirimkan gelang itu dan ternyata penerima benda itu adalah si Mason. Kemudian setelah memastikan kalau itu adalah sidik jarinya Hannibal, ia menelpon seseorang bernama Carlo dan berkata untuk mempersiapkan para babi yang sepertinya telah terlatih untuk memakan daging manusia. Singkat cerita, akhirnya Rinaldo pun mendapatkan bayarannya, kemudian mengajak sang istri untuk pergi menonton opera. Dan di sana ternyata Hannibal pun ikut menonton juga. Selesai menonton, mereka pun bertemu dan tiba-tiba Hannibal memberikan hadiah berupa syair yang sepertinya sangat disukai oleh istri Rinaldo. Scene berpindah kepada Clarice, di mana ia sudah menerima paket video dari Eropa. Enggak lama, ia menyadari isi rekaman itu berisi Hannibal sedang berbelanja. Ia pun terkejut dan langsung menelpon kantor polisi tempat di mana Rinaldo berada, lalu bertanya mengenai Hannibal. Awalnya Rinaldo berpura-pura enggak tahu, tapi langsung dibuat skakmat oleh Clarice karena bilang kalau ia sering mengakses file tentang Hannibal melalui komputer pribadi di rumahnya. Clarice memperingatkan untuk tidak gegabah apalagi tergiur dengan uang imbalan menangkap Hannibal. Namun, Rinaldo yang sudah tergiur dengan imbalan yang sangat tinggi, ia tidak memperdulikan peringatan dari Clarice dan langsung menutup telepon tersebut. Lalu terlihat Carlo telah sampai di kota tempat Rinaldo berada. Mereka sepertinya akan bekerja sama untuk menangkap Hannibal yang saat ini sedang memberikan seminar tentang seni di sebuah museum. Kelar seminar, Rinaldo menelpon Carlo dan menyuruhnya untuk bersiap-siap karena dia dan Hannibal akan pergi minum-minum. Tapi ternyata hal ini merupakan rencana Hannibal untuk memancing Rinaldo ke sana. Karena ternyata tempat itu adalah tempat Palazzo Vecchio, yaitu tempat di mana dulu leluhur Rinaldo digantung. Hannibal pun langsung mengalihkan pandangannya dengan bercerita lebih lengkap tentang leluhur dia yang mati di sana. Lalu, saat sudah di akhir cerita, ia bilang ingin memakan istri Rinaldo, terus tiba-tiba membiusnya.